langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia pegang hidupmu. Seluruh jiwaku yakin dan percaya, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Araun akan berjalan dari kepada kemuliaan, dari gunung kemuliaan. Amin. Katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Selamanya kami akan berjalan dengan Engkau Tuhan. Selamanya kami tidak pernah ditinggalkan. Selamanya kami akan tetap disertai Tuhan. Dan selamanya Engkau tetap ada Tuhan. Lembah boleh ada, badai boleh ada, tapi Engkau tetap ada untuk selama-lamanya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita berjumpa lagi di ibadah online kita, juga ibadah onsite. Kita bersyukur atas perlindungan Tuhan, sehingga kita semua terlindung aman. Kita tahu beberapa saat yang lalu kota di mana kita tinggal, di kota Makassar, ada hujan yang begitu ekstrim dan air laut pasang, dan kemudian mengalami banjir yang tidak pernah kita alami. Kalau pagi ini saudara mendengarkan siar ini agak sedikit terganggu, itu efek dari banjir kemarin saudara. Dan kita bersyukur, kita tetap bersukacita, kita tetap semangat melayani. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberi topik khotbah pagi ini adalah Man of Integrity. Ya, bulan ini kita sedang membahas karakter murid Kristus. Apakah itu Man of Integrity atau manusia yang berintegritas saudara? Integritas itu bicara tentang kejujuran. Pagi ini kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan yang berkenaan dengan bahasan topik ini. Namun sebelum kita lebih lanjut, saudara, saya akan menjelaskan apa itu integritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran adalah ciri menonjol sekaligus karakter seorang murid Kristus. Apa itu kejujuran? Dari kata jujur, saudara, waktu saya membuka kamus, maka jujur itu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas. Saudara, kita perlu jujur di semua area kehidupan kita. Mau di pelayanan terlebih, di pekerjaan, di pernikahan, bahkan saudara yang masih sekolah, masih berpendidikan, kita perlu memiliki kejujuran. Nanti kita akan membahas lebih lanjut, saudara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, integritas atau kejujuran adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Orang yang berintegritas itu punya wibawa, saudara. Orang yang memiliki kejujuran itu berwibawa, disegani. Orang akan hormat bukan karena apa yang kita punya, tapi siapa kita yang sesungguhnya, saudara. Saudara, integritas atau kejujuran adalah siapa kita yang sesungguhnya pada waktu tidak ada siapa-siapa. Waktu saudara dan saya sedang sendirian, tidak ada seorang pun yang melihat, yang ada cuma saudara dan saya pribadi dengan Tuhan. Tidak ada orang lain. Itulah siapa kita yang sesungguhnya. Karena kejujuran itu bukan bicara berkenan dengan apa yang ada di luar sana, atau pandangan orang terhadap kita, tapi cara kita memandang diri sendiri dengan benar, saudara. Ketika kita tidak jujur, saudara, yang pertama kita bohongi, yang pertama kita dustai, itu bukan orang lain, saudara. Yang kita bohongi pertama kali bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Waktu kita tidak jujur, maka yang kita curangi, kita kelabui adalah diri sendiri. Sehingga orang-orang yang tidak jujur, sebenarnya mereka sedang menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan cara pandang yang sehat terhadap dirinya. Karena pada waktu kita berbohong, maka kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri, saudara. Nah, saudara, saya mencoba mencari catatan tentang orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas, mereka akan menghargai keakuratan, ketulusan, apa yang mulia, apa yang dapat dipercayai, apa yang baik, dan apa yang benar di atas keuntungan pribadi. Orang-orang sepertinya menghargai kemurnian di atas semuanya, saudara. Mereka yang berintegritas akan menghargai kebenaran Allah di atas kebahagiaan hidupnya. Itu orang yang punya integritas. Karena bicara integritas itu bicara tadi saya katakan siapa diri kita pada waktu tidak ada siapa-siapa. Mari kita masuk ke ayat tema, saudara, ayat bacaan kita. Yang terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-17. Amsal 16 ayat 17 dikatakan, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tadi berkata, orang yang menjauhi kejahatan, itulah orang yang jujur. Mari kita membahas sedikit ayat ini. Orang yang jujur akan menjauhi kejahatan. Mengapa ada orang yang tidak jujur? Karena hatinya jahat. Kenapa ada orang jahat? Karena hatinya tidak jujur, kalau menurut ayat ini. Itu sebabnya kita perlu menjaga hidup tetap lurus. Dengan hidup jujur. Dan hidup jujur itu erat kaitannya dengan terpeliharanya nyawa kita. Tadi dikatakan, siapa menjaga jalannya, dia memelihara nyawanya. Orang yang menjaga jalannya, maka dia akan menjauhi kejahatan
dan hidup jujur, saudara, menurut ayat ini. Orang yang tidak jujur sebenarnya sedang membahayakan nyawanya sendiri. Ya, mungkin saudara belum ketahuan hukum, ya, yang ketahuan koruptor besar, tidak jujur, korupsi, mengambil apa yang bukan haknya. Orang yang tidak jujur, dia akan mengambil apa yang bukan haknya dan tertangkap oleh aparat, mengalami hukuman. Hukuman di dunia ini itu sementara, saudara. Tapi ada hukuman kekal yang akan menanti orang-orang yang tidak jujur. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak jujur itu bukan hanya mengalami kerugian di dunia ini, tapi dia akan masuk neraka. Itu seturut Alkitab. Mari kita buka di Wahyu pasal 21 ayat 8. Saudara bisa melihat yang saya beri tanda tebal di situ. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, perhatikan, semua pendusta, orang yang tidak jujur, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Saudara, tidak jujur itu bukan sesuatu yang sepele. Itu membahayakan keselamatan kita. Sekalipun saudara sudah percaya Yesus, Alkitab ini ditulis orang yang semua pendusta, ya. Semua pendusta itu akan masuk neraka. Oleh sebab itu, saudara jangan anggap remeh hal yang ketidakjujuran. Orang yang tidak jujur sedang membahayakan. Bagaimana kita membangun hidup yang jujur? Saudara, hidup yang jujur itu tidak otomatis. Kenapa? Nanti kita akan belajar ayatnya. Bagaimana kita membangun hidup yang jujur? Yang pertama adalah hati yang bertobat. Kenapa kita perlu bertobat, saudara? Mari kita membaca sesudah Nuh keluar dari bahtera, dia memberi persembahan kepada Tuhan korban bakaran, dan Tuhan mencium bau harum itu. Hatinya tersentuh. Lalu dia berkata, mari kita lihat di dalam Kejadian 8:21, dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, yang saya akan bahas adalah begini. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Saudara, kecenderungan hati manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dikatakan adalah jahat dari sejak kecil. Jahat dari sejak bayi. Anak-anak kita tidak perlu diajari berbohong. Secara otomatis, untuk mencari kepentingannya dia, melindungi dirinya, dia akan berkata bohong. Siapa yang mengajari? Tidak ada, saudara. Karena ketika manusia pertama jatuh dalam dosa masuk ke dalam dunia. Dan apa yang terjadi? Semua yang berasal dari keturunan Adam tidak benar-benar lagi murni. Itu sebabnya untuk memiliki hidup yang jujur, kita perlu bertobat. Bertobat itu bukan sekedar berhenti. Bertobat itu berbalik dari dosa dan berbalik kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Melalui karya penebusan Kristus, saudara dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dosa-dosa, berhenti berbuat dosa, dan kemudian belajar berbuat baik. Itu orang bertobat. Orang bertobat tidak langsung sempurna, tapi arahnya tertuju terus kepada Tuhan. Bahkan di saat dia jatuh, dia tertujunya kepada Tuhan. Dia akan bangkit kembali. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Kita tidak sempurna. Kita sempurna oleh iman kepada Kristus. Tuhan melihat kita, melayakkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bagaimana kita membangun hidup yang jujur, saudara. Bagaimana caranya kita membangun hidup yang kedua adalah hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ada satu ayat yang menarik waktu saya lagi merenungkan, mempersiapkan khotbah ini. Pasti ada dari buah-buah Roh Kudus. Dan ternyata betul ada. Mari kita baca di Galatia 5 ayat 22, saudara. Kita akan menemukan di sana Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, perhatikan ada kata kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan berakhir dengan pengendalian diri di ayat 23-nya, saudara. Salah satu buah roh adalah kemurahan. Saudara, waktu saya menggali ayat ini, ada satu kata dalam bahasa Yunani dipakai kata yang artinya moral goodness, yaitu Christotes. Saya kasih huruf tebal di kata kemurahan, itu kebaikan moral.
Itu bicara juga tentang integritas, keutuhan, kejujuran, ketulusan. Orang yang berintegritas, ia akan jujur, tulus, dan memiliki prinsip moral yang kuat. Itu orang yang berintegritas. Juga artinya keramahan, bertoleransi. Itu orang yang murah hati, itu orang yang bertoleransi. Orang yang murah hati juga orang yang ramah. Orang yang penuh perhatian. Jadi di balik kata kemurahan tadi ada kata integritas. Ternyata integritas itu adalah bagian dari buah roh. Itu sebabnya kita perlu minta dituntun oleh Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus itu meluruskan hati kita terus-menerus. Supaya melaluinya kita bisa menghasilkan buah kehidupan yang bernama integritas. Karena di dalam kemurahan tadi, buah roh tentang kemurahan, ada integritas, ada kebaikan moral. Kita tidak sembrono hidupnya, asal ngomong, asal berdusta, suka bohong. Kalau saudara sering mengalami perilaku suka bohong, mari pagi ini minta Roh Kudus. Berkata, Roh Kudus, aku lemah banget. Tolong saya supaya hidupku bisa lurus di hadapan-Mu. Saya punya integritas. Saudara, orang yang berbohong itu sedang menyakiti dirinya. Karena hati nurani kita tidak akan pernah benar-benar berdiam ketika kita berbohong. Hati nurani kita akan teriak terus waktu kita berkata, ya di atas tidak, tidak di atas ya. Bukan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita mengatakan yang sebaliknya dari apa yang di hati kita, maka kita sedang hidup dalam kebohongan. Saudara, orang yang jujur tidak identik kita jadi bocor mulut. Bedakan dengan memelihara rahasia iman. Bicara tidak jujur itu kita berkata ya di atas tidak, tidak di atas ya. Kalau ada kalanya kita harus menyimpan rahasia demi keselamatan orang, maka alangkah baiknya saudara tidak mengatakan yang tidak sepatutnya. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita berkata-kata pada waktu saudara terdesak. Tidak usah berbohong. Satu kali Tuhan berkata, kamu akan dibawa ke depan mahkamah agama kepada murid-muridnya karena iman mereka. Tapi jangan takut karena pada waktu itu Roh Kudus akan mengajarkan apa yang harus kamu katakan. Saudara, kalau engkau hidup dituntun Roh Kudus, di saat terjepit, engkau tidak akan berbohong, tidak berdusta, memelihara rahasia iman. Menyimpan rahasia, itu bukan bicara tentang dusta. Seringkali itu bicara tentang hikmat yang harus kita miliki. Roh Kudus akan memberikan hikmat. Itu sebabnya mari kita minta. Roh Kudus menuntun agar kita hidup dalam buah-buah roh ini. Kemurahan, hidup dalam moral yang baik. Ya, hidup dalam integritas, hidup dalam keramahan, bertoleransi, hidup murah hati, penuh perhatian. Tapi kita tidak berbohong. Yang ketiga adalah menjadikannya sebagai perilaku keseharian. Saudara, kalau engkau tidak membiasakan jujur, terbiasa berbohong, maka Alkitab berkata begini. Tidak mungkin harimau bisa mengubah belangnya, atau orang Ethiopia mengganti kulitnya. Pada zaman dulu belum ada operasi plastik. Mereka tidak bisa mengubah. Dapatkah harimau mengubah belangnya? Enggak bisa. Ditutupi bisa, tapi tidak bisa mengubah. Itu sebabnya saudara, kalau engkau membiasakan diri, tidak mau bertobat, selalu berdusta, maka saudara tidak bisa jujur seterusnya. Tadi dimulai bertobat, hidup dituntun oleh Roh Kudus, dan yang ketiga, menjadikannya sebagai perilaku keseharian. Jujur itu menjadi gaya hidup. Ada satu orang bernama Nathanael, ketika Yesus ketemu Nathanael yang dibawa oleh Filipus, maka di situ dikatakan begini, mari kita lihat dalam Yohanes 1:47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata kepalsuan itu bicara tentang tipu daya, kelicikan. Kita perlu cerdik, tapi kalau saudara tidak tulus, engkau akan jadi licik. Cerdik melindungi diri, licik merugikan orang lain. Mari kita menjadikan keintegritas, kejujuran, hidup jujur, tulus, bukan berakal bulus, itu sebagai gaya hidup. Jangan biasakan diri, saudara, engkau berbohong. Ketika engkau gagal berbohong, Tuhan bisa ampuni asal engkau bertobat. Tapi jangan jadi fasik dengan sengaja mengerjakannya sebagai perilaku keseharian.
Mari kita menjadikan kejujuran sebagai perilaku keseharian kita. Orang jujur itu bukan artinya bocor mulut tadi yang saya katakan. Orang jujur itu bukan berarti nggak simpan rahasia. Orang jujur artinya dia tidak berdusta. Berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Atau sebaliknya bila perlu tidak berkata-kata supaya kita tidak berbohong. Dan saudara, semua hal tentang kejujuran itu. Tadi berkata bertobat, hidup dituntun oleh Roh Kudus, lalu kemudian jadikan perilaku keseharian. Akan hancur hanya karena satu hal ini. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, Alkitab tidak anti kita kaya. Tuhan tidak anti kalau kita kaya raya. Bahkan tokoh iman itu adalah orang-orang yang kaya raya. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tadi dikatakan yang ingin kaya. Ini bukan sekedar ingin, tapi ini bernafsu. Sehingga menghalalkan segala cara. Sebuah keinginan yang tidak terkendali lagi. Saudara, saya juga ingin kaya. Saudara juga ingin kaya. Itu bukan dosa. Tapi ingin kaya itu bicara tentang nafsu. Ya, nafsu menjadi kaya. Ya. Tidak ada salah untuk bercita-cita menjadi kaya. Enggak ada masalah. Tapi ketika engkau bernafsu, engkau perlu mengontrolnya. Tadi dikatakan ingin kaya dihubungkan langsung dengan perilaku cinta uang. Dipakai kata filarguria, cinta uang itu cinta yang berlebihan. Orang-orang yang cinta uang dapat dilihat dari bagaimana mereka memburu uang dengan sedemikian rupa. Yang membuat mereka menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Rasa sakit dan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Ada orang begitu cinta uangnya sampai dia menyakiti dirinya dengan cara kerja terlalu berlebihan, memburu sedemikian rupa, sampai endingnya penyakitan. Itu yang paling sederhana. Belum lagi mereka yang cinta uang dan kemudian korupsi, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Menghalalkan segala cara menjual tubuh demi mendapatkan uang. Dan itu akan menghancurkan semua kejujuran kita. Hati-hati dengan sikap cinta uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedang mendekati penutup bagian ini. Mari kita membangun kejujuran karena ada berkat bagi orang jujur. Apa itu berkat bagi orang jujur yang Alkitab tulis di Amsal, saudara? Ada banyak berkat bagi orang jujur. Yang pertama, hidupnya dipimpin oleh ketulusan. Mari kita lihat ayatnya, Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang tidak jujur itu akan rusak hidupnya. Tapi orang yang jujur hidupnya terpimpin, hidupnya terarah. Dan dia tidak mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dialami. Ada banyak orang karena tidak jujur, dia mengalami hal-hal yang menyakitkan, yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Berkat orang jujur yang kedua adalah, menurut Amsal, orang yang jujur itu membangun, bukan merusak. Mari kita lihat di Amsal pasal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudara, orang-orang yang tidak jujur merusak kota. Kenapa ada begitu banyak kerusakan di kota kita? Karena orang tidak jujur. Mulai dari masyarakat sampai orang yang punya otoritas. Tidak jujur, saudara. Bangunnya nggak benar, lalu suka curi jalan. Itu orang tidak jujur. Dan hal-hal seperti ini merusak. Gereja juga rusak ketika ada orang yang jujur. Tidak jujur, rusak. Pekerjaan Tuhan rusak ketika ada orang yang tidak jujur. Karena dikatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota. Memperkembangkan bukan sekedar jadi besar. Besar tapi nggak tertib. Besar tapi nggak jadi berkat. Ada banyak gereja besar tapi nggak jadi berkat. Jadi jerat dia, jadi sandungan. Mari kita jadi orang yang jujur dimulai dari diri kita, dari gereja Tuhan. Karena kejujuran itu akan membangun, bukan merusak. Berkat orang jujur yang ketiga yang saya bahas adalah hidupnya mengalami kemajuan. Mari kita lihat di Amsal 14 ayat 11.
Rumah orang fasik akan musnah, tetapi rumah kemah orang jujur akan mekar. Saudara perhatikan antara rumah dan kemah, satunya permanen, satunya bangunan tidak permanen. Rumah yang permanen, tapi orang fasik yang memilikinya akan musnah. Tapi biar cuma kemah, rumah sederhana, kemah orang jujur akan mekar. Mungkin kau cuma kemah hari ini, bukan rumah mewah. Mungkin rumah sederhana, kayak kemah. Tapi kalau engkau jujur, engkau akan mengalami hidup yang mekar, hidup yang indah. Bunga kalau tidak mekar, tidak indah. Yang ketiga, saudara tadi dikatakan berkat orang jujur, hidupnya akan mengalami kemajuan. Kenapa ada orang yang hidupnya nggak maju? Salah satunya nggak jujur. Itu sebabnya mari kita jadi orang yang jujur. 3 poin tadi, berkat bagi orang jujur adalah hidupnya dipimpin oleh ketulusan. Hidupnya membangun, bukan merusak. Hidupnya mengalami kemajuan. Mari kita kembali ke ayat tema. Dan kita akan tutup dengan doa. Sudah dikatakan menjauhi kejahatan. Itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana kami perlu menjadi orang yang berintegritas. Man of integrity. Hidup jujur, hidup tulus, hidup dalam keutuhan sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tolong kami pagi ini supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang membangun jalan yang lurus, membangun jalan yang benar, jalan yang jujur. Terima kasih Tuhan, kami memberkati jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, buka jalan bagi mereka yang sedang mengalami kebuntuan. Pulihkan setiap pernikahan. Kami beruntuk anak-anak kami Tuhan lindungi. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Biar berkat Tuhan tercurah bagi umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.